Oke, tugas yang terakhir ayat 21 sampai dengan pasal 5 ayat yang keempat. Ayat 21, kai tauten ten entolen ekomen auto hinahu agapon tonteon agapa kai ton adelpon auto. Kata ekomen berbentuk present aktif indikatif yang berarti terus-menerus menerima. Maksud dari kata ini bukan orang percaya setiap saat menerima perintah yang baru, tetapi perintah yang telah diterimanya itu berlaku terus-menerus. Melihat konteks pembahasan sebelumnya, kata ab auto mengacu pada Allah Bapa. Perintah yang seperti apa? Frasa selanjutnya, hina, hu, agapon, tonteon, dan lain sebagainya. Konjungsi hina ditambah subjunctive mood dari kata agapa atau showed love membentuk klausa tujuan. Sedangkan definite artikel who mengacu pada individu atau seorang dari komunitas Kristen setempat. Kata agapon berbentuk present aktif participle mendukung kata kerja utama agapa. Sehingga kesimpulannya sekali lagi Rasul Yohanes menekankan pentingnya untuk saling mengasihi. Kali ini dia menegaskan bahwa barang siapa mengasihi Allah, ia seharusnya mengasihi saudaranya, khususnya saudara seiman. Pasal 5 ayat yang pertama. Pas ho pistewon hoti isos estin ho Christos ekto theo kegenetai kai pas ho agaponton kegene santa agapa kaiton kegenem menon ex auto. Kata pas atau everyone mengacu pada individu atau seorang dalam komunitas Yohanes setempat. Juga bisa mengacu pada prinsip yang berlaku umum, artinya untuk orang-orang percaya. Kata pisteuton, believing, berbentuk present active participle yang artinya terus-menerus percaya mendukung kata kerja utama gegenetai, has been born, yaitu dilahirkan kembali. Kata gegenetai di sini bisa berbentuk perfect, middle atau pasif karena berkaitan dengan believing, middle, dan juga has been born, pasif. Orang yang telah lahir baru, ia terus-menerus percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ayat ini merupakan gema dari 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kata agapon, loving, berbentuk present active participle, sedangkan kata genesanta, having begotten, berbentuk aorist active participle. Kata gegenomenon, having been begotten, berbentuk perfect passive participle, yang mana ketiga kata ini semuanya mendukung kata kerja utama agapa, loves, dan kata ton, the one, mengacu kepada Allah. Sehingga jika digabungkan memiliki interpretasi, saya menggunakan terjemahan versi terjemahan baru, lebih pas rasanya. Setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan kembali, sebentar saya harus pause dulu. Setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Jika melihat konteks, mengasihi dia yang lahir daripadanya mengacu kepada orang Kristen. Ayat berikutnya. Kesimpulan bagian pertama, orang yang telah lahir baru, ia terus-menerus percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Bagian kedua, setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya, atau orang Kristen yang telah lahir baru. Ayat yang kedua, Prasa entoto ginus komen hoti agapen ta tekna toteo, kata entoto berfungsi memberikan penjelasan dari frasa yang mengikutinya. Kata ginus komen berbentuk present aktif indikatif yang berarti terus-menerus tahu, bahkan menjadi personal experience. Kata agapomen juga berbentuk present aktif indikatif yang berarti terus-menerus mengasihi. Konteks berbicara mengenai mengasihi anak-anak Allah atau orang-orang Kristen yang telah lahir baru. Frasa berikutnya, konjungsi hotan ditambah subjunctif ketika atau pada saat ini membentuk conditional statement yang pemenuhannya menurut saya ada di bagian kedua ayat ini. Sehingga ayat ini dapat diartikan bahwa dengan inilah kita terus-menerus tahu bahwa kita terus-menerus mengasihi anak-anak Allah, yaitu ketika kita mengasihi Allah subjunctif dan menaati perintah-perintahnya. Hal ini juga subjunctif. Mengapa Rasul Yohanes menulis dengan mood subjunctif? Karena ia tahu bahwa ada kemungkinan atau potensi para pengikutnya gagal dalam mengasihi Allah dan menaati perintahnya. Kesimpulan, ayat ini merupakan kebalikan dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Yang mana ayat ini berfungsi untuk mengcounter klaim lawan. Sementara ayat yang kedua ditujukan kepada para pengikut penulis dan ditunjukkan untuk menenteramkan hati mereka. Saya ambil dari referensi Bible.org. Hal ini juga didukung oleh kata ganti orang pertama jamak dalam ayat yang kedua, yang ketiga, yang hampir pasti mencakup lingkupnya adalah penulis plus pembacanya. Ayat yang ketiga, frasa haute gar estin hega agape tonteo, gar atau for adalah inferensial dan memiliki dasar pernyataan sebelumnya, terutama yang ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang kedua tentang kasih Allah. Jika dalam ayat yang kedua mengasihi Allah dan menaati perintah-perintahnya adalah kunci untuk mengetahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, penting untuk mendefinisikan apa yang tercakup dalam kasih Allah, dan inilah yang penulis lakukan dalam ayat yang ketiga. Konjungsi hina ditambah subjektif memberikan satu tujuan dan mendefinisikan apa yang terkandung dalam kasih Allah, yaitu bahwa supaya kita terus-menerus menaati perintah-perintahnya. Kata barelai berarti bahwa fakta perintah-perintah yang dimaksud tidaklah membebani atau berat. Ini merupakan gema dari Matius 11:30. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Definisi kasih dari sudut pandang Allah adalah seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sedangkan definisi kasih dari sudut pandang orang percaya berdasarkan konteks yang sangat dekat, yaitu 2 Yohanes 1:16, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kesimpulan, kasih kita kepada Allah tidak bisa lepas dari ketaatan kita melakukan perintah-perintahnya, salah satunya adalah dengan saling mengasihi. Ayat yang terakhir, Prasa hoti panto gigenemonen ektio teonikaton kosmon. Kata pan everyone mengacu pada setiap orang percaya. Kata gegenomenon having been born berbentuk perfect middle participle mendukung kata kerja utama nika overcomes yang berbentuk present active indikatif, sehingga dapat diartikan bahwa semua orang yang telah dilahirkan kembali oleh Allah atau lahir baru terus-menerus mengalahkan dunia. Jika melihat konteks pembahasan sebelumnya sedikit lebih jauh, Rasul Yohanes juga pernah menuliskan bahwa orang percaya telah mengalahkan yang jahat. 1 Yohanes 2 ayat 13-14 yang mengacu pada penguasa dunia, yaitu iblis, dan segala yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan mata, daging, dan keakuan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Masih berbicara tentang mengalahkan, di 1 Yohanes 4 ayat 4, Rasul Yohanes menjelaskan bahwa orang percaya telah mengalahkan nabi-nabi palsu yang berusaha menyesatkan mereka dengan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus tersebut lebih besar dari roh yang ada di dunia. Kai haute estin he nikesa ton kosmon he pistis hemon. Kata nikesa having overcome berbentuk aorist active participle yang mendukung kata kerja utama, yaitu verb to be estin atau exist. Inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, kemenangan yang eksis atau terus-menerus ada, yaitu iman kita, hepistis hemon. Kesimpulannya, Rasul Yohanes meyakinkan para penerima surat bahwa mengasihi Allah dan menaati perintah-perintahnya menjadikan jaminan mereka bahwa mereka benar-benar mengasihi anak-anak Allah. Karena mereka telah menang atas dunia melalui iman mereka, sehingga menaati perintah-perintah Allah bukanlah hal yang sulit atau memberatkan. Pesan teologis 1 Yohanes pertama adalah kristologis. Secara positif, surat ini menyatakan peran Kristus dalam seluruh rangkaian karya penyelamatan Allah dan bagaimana orang-orang beriman dapat bersekutu dengan Yesus dan Allah Bapa. Kemudian yang kedua adalah kehidupan umat Allah atau cara hidup umat Allah. Umat Allah harus berusaha bersekutu dengan Kristus dan dengan demikian juga bersekutu dengan Allah. Maksud bersekutu di sini adalah berada dalam hubungan erat dan benar dengan Allah. Orang beriman dipanggil agar tidak mengasihi dunia ini, tidak berjalan dalam kegelapan, tidak menuruti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, sebab semuanya itu tidak berasal dari Allah. Sebaliknya kita dipanggil untuk mengikuti terang dan kebenaran, karena dengan berbuat demikian orang percaya boleh disebut orang-orang yang lahir daripadanya. Yang ketiga adalah Allah. Surat 1 Yohanes menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Kasih Allah adalah dasar dari semua kebenaran. Kita diperintahkan untuk mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita dengan jaminan mengutus Yesus Kristus agar menjadi pendamaian bagi dosa-dosa manusia.
Kasih itu berasal dari Allah, jadi untuk mengenal Allah, manusia harus mengasihi Allah dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Berikut ini saya tidak bacakan ayat-ayatnya, bisa dilihat. Sumbernya saya ambil dari Wikipedia, surat Yohanes yang pertama. Demikian penjelasan tugas yang terakhir. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati.